Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salabia, kelas 8 dari SMP Mutiara Ganggu. Jadi di sini saya akan membahas tentang topologi jaringan. Sebelumnya, topologi jaringan ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi mesh, dan yang kelima topologi tree. Oke, langsung aja kita masuk ke topologi yang pertama, yaitu topologi bus. Berikut pengertiannya. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Berikut karakteristik dari topologi bus. Yang pertama, kabel pada kedua ujungnya tertutup, di mana sepanjang kabel terdapat not-not. Yang kedua, instalasi sederhana, sehingga banyak digunakan. Ketiga, sinyal melewati kabel dalam dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya kolision. Keempat, jika terdapat segmen kabel putus, maka sebuah jaringan akan terhenti. Adapun keunggulan dari topologi bus adalah sebagai berikut. Yang pertama, hemat kabel. Kedua, layout kabel sederhana. Ketiga, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi bus adalah sebagai berikut. Yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kedua, terjadinya kepadatan lalu lintas pada jalur utama. Ketiga, jika terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Keempat, diperlukan radiator untuk jarak jauh. Oke, next ke topologi yang kedua. Topologi yang kedua yaitu topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang memiliki kontrol terpusat, sehingga semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data ke semua klien yang dipilih. Hubungan jaringan dimulai oleh server, sehingga klien dapat menggunakan hubungan jaringan tanpa menunggu perintah dari server. Topologi star atau bintang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, setiap node dapat berkomunikasi secara langsung dengan central node dan trafik data yang mengalir dari node ke central node, kemudian kembali lagi. Kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Ketiga, jika terdapat kabel node yang putus, maka bagian lainnya tidak terganggu. Dan keempat, digunakan kabel yang lower grade karena hanya menangani sebuah traffic node, misalnya kabel UTP. Keunggulan dari topologi star adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap workstation dihubungkan secara langsung ke server atau HUD. Kedua, kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server menyebabkan bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan makin lebar, sehingga meningkatkan untuk kerja jaringan secara keseluruhan. Keempat, lebih fleksibel daripada topologi lainnya. Kelima, pemasangan atau perubahan stasiun mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Ketujuh, sistem kontrolnya terpusat. Kelemahan dari topologi star adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan kabel lebih besar daripada topologi lainnya. Kedua, memerlukan penanganan khusus.
ketiga, kontrolnya terpusat sehingga HUB merupakan elemen yang sifatnya sangat kritis. Next, ke topologi yang ketiga. Topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring merupakan jaringan di mana hubungan komputer disusun berbentuk lingkaran atau cincin. Setiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Jika alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan jika tidak, maka informasi diabaikan. Topologi ring mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran tertutup berisi node-node. Yang kedua, layoutnya sederhana. Yang ketiga, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga menghindari terjadinya kolision atau dua paket data bercampur dan memungkinkan pergerakan data yang cepat. Keempat, deteksi kolision sederhana. Kelima, topologi ring dibuat dengan sebuah konsentrator sehingga terlihat seperti topologi star. Keunggulan topologi ring adalah sebagai berikut. 1. Tidak terjadi kolision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus karena hanya satu node dalam mengirimkan data pada suatu saat. Kedua, hemat kabel. Kelemahan dari topologi ring adalah sebagai berikut. Pertama, jika terdapat gangguan pada suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kedua, rawan terjadi kesalahan. Ketiga, pengembangan jaringan lebih kaku. Lanjut ke topologi yang keempat. Topologi yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh atau topologi web atau topologi daring adalah setiap komputer akan terhubung ke setiap komputer yang tersambung. Keunggulan topologi mesh adalah memungkinkan komunikasi data melalui banyak jalur, sehingga jika salah satu jalur terputus, masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Adapun kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi sulit dilakukan. Topologi mesh dapat diterapkan pada WAN atau internet. Oke, kita masuk ke topologi yang terakhir atau topologi yang kelima, yaitu topologi tree. Topologi tree dibangun dengan perpaduan antara jaringan topologi bus dan jaringan topologi star. Topologi tree memungkinkan pengembangan jaringan yang telah ada. Topologi tree dapat mendukung baseband, broadband signaling, continuum, dan token bus access. Keunggulan dari topologi tree adalah yang pertama, instalasi jaringan dari titik ke titik dilakukan pada masing-masing segmen. Yang kedua, mendukung banyak hardware dan software. Dan kelemahan dari topologi tree adalah yang pertama, panjang segmen dibatasi oleh tipe kabel yang digunakan. Yang kedua, jika jaringan